Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, semoga anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik. Walaupun pertemuan kita ya masih daring ya sebagian. Dan Bapak Guru juga mengucapkan selamat kepada teman-teman kita yang sudah masuk hari ini di kelas ya. Anak-anakku yang masih menerima pembelajaran online, sabar ya, besok gilirannya akan bergantian lagi ya. Kita gantian karena coronanya belum betul-betul hilang ya, jadi sabar. Ya, insya Allah kalau anak-anakku sabar ya akan selalu mendapatkan kasih sayang ya, bukan cuma kasih sayang dari orang tua, dari gurunya, dari teman-teman, tapi Allah juga menyayangi orang-orang yang sabar. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian kita tak lupa mengirimkan selawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi contoh, selalu kita jadikan sebagai suri toladan ya, sehingga kita selamat dan bahagia di dunia dan akhirat insya Allah. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, seperti biasa sebelum kita masuk pelajaran, mari kita mengangkat tangan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon mudah-mudahan dibukakan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita sudah ada di subtema yang terakhir ya, subtema 4. Subtema kita yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, di subtema keempat ini kita akan mulai dari pembelajaran 1 ya. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar materi ada 3. Materi yang pertama yaitu menjawab pertanyaan dan bermain peran dengan cerita dongeng. Kemudian yang kedua kita akan belajar untuk menaksirkan harga suatu benda. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat prakarya dari bahan alam ya. Kita akan membuat kupu-kupu atau kita melihat apa sih bahan dan alat yang digunakan untuk kupu-kupu. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita perhatikan sebentar ya materinya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja lihat untuk pembelajaran 1 ini. Nah, kita baca dulu pengantarnya. Di subtema 3, tugasku dalam kehidupan sosial ya. Di sekolah kita belajar bersama teman-teman. Kita juga bermain bersama namun ya, teman akan membantu jika teman lain mengalami kesulitan. Kita juga saling berbagi dengan semua teman. Berteman sungguh menyenangkan jika saling rukun dan kompak. Ayo ceritakan pengalamanmu dalam bermain. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu banggakan, sekira anak-anakku semua memiliki pengalaman ya, pengalaman bagaimana bermain dengan teman-teman ya. Bermain itu kita harus rukun, kita harus saling menolong. Ya, inilah yang dikatakan sebagai tugas kita dalam kehidupan sosial. Jadi kehidupan sosial itu maksudnya dalam kehidupan kita berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan teman, ya, dengan keluarga, kita bermain dengan tetangga. Ya, itu namanya kehidupan sosial. Nah, inilah yang akan kita pelajari selama di subtema 4. Baik, anak-anakku sekalian, kita langsung saja lihat untuk materi pertama kita hari ini. Ya, kita akan melihat dongeng, ya. Kita akan melihat dongeng, kemudian nanti anak-anakku akan menjawab pertanyaan dari dongeng ini. Nah, tapi anak-anakku harus perhatikan baik-baik ya, Bapak Guru akan bacakan, kemudian anak-anakku juga boleh sambil melihat di bukunya, sambil mendengarkan juga Bapak Guru membaca ya. Atau membacakan dongengnya yang berjudul Semut dan Kepompong. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Semut dan Kepompong. Pada suatu hari di hutan, hujan turun dengan lebat disertai angin kencang. Banyak pohon yang tumbang. Setelah hujan reda,
Seekor semut keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Semut melihat kepompong di dahan yang patah. Nah, ini semutnya karena dia melihat kepompong yang patah di semut melihat kepompong yang bergantung-gantung di ranting yang patah. Semutnya ini ketawa. Hahaha, sungguh kasihan kamu kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana, kedinginan dan tidak punya tempat berlindung. Wah, kepompongnya bersedih mendengar perkataan semut. Semut pun pergi meninggalkan kepompong. Beberapa hari kemudian, semut berjalan melewati jalan yang becek. Tiba-tiba saja, semut terpeleset dan masuk ke dalam lumpur. Semakin lama tubuh semut semakin tenggelam ke dalam lumpur. Nah, kemudian semutnya minta tolong. Tolong, tolong. Aku terjebak di dalam lumpur. Tolong, tolong. Nah, kemudian kupu-kupunya datang. Hai semut, sepertinya kamu sedang kesulitan ya? Ya, semutnya menjawab, iya betul. Maukah kamu menolongku? Aku hampir tenggelam. Nah, kupu-kupu menjawab, baiklah, ayo raih tanganku. Kupu-kupu mengangkat tubuh semut dan menurunkan di atas bebatuan. Terima kasih telah menolongku, padahal kamu tidak mengenalku. Nah, si kupu-kupu menjawab, kamu lupa padaku ya? Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Wah, semutnya merasa sangat malu sekali. Kupu-kupu tetap menolong semut meskipun ia pernah diejek. Semut pun berterima kasih dan berjanji tidak akan mengejek hewan lain lagi. Nah, anakku sekalian, menarik sekali ceritanya kan? Si kupu-kupu dan si semut dan kepompong ya. Nah, kepompongnya beberapa hari kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik dan baik hati. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita Bapak Guru berharap anak-anakku sudah menyimak ya, menyimak tadi ceritanya, sudah paham isi ceritanya. Kemudian kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada. Jawab pertanyaan berikut sesuai dengan cerita di atas. Siapakah yang mengejek kepompong? Nah, coba dijawab anak-anakku sekalian, siapa yang mengejek kepompong? Ya, yang mengejek kepompong adalah si semut. Sikap baik apa yang dilakukan kupu-kupu kepada semut? Ayo, sikap baik apa? Ya, sikap baiknya adalah penolong, ya, ringan tangan suka menolong. Kemudian dia juga tidak pendendam, ya. Seandainya kupu-kupu pendendam, pada saat dia ejek sama si semut, dia tidak akan menolong lagi si semut ya pada saat terjatuh di lumpur. Iya, tapi dia adalah kupu-kupu yang baik hati. Bagaimana jika kupu-kupu tidak menolong semut? Wah, kalau bagaimana ya? Ya, betul sekali. Seandainya kupu-kupu tidak menolong semut, bisa saja semutnya mati, ya, tenggelam di lumpur. Nah, oke, baik anak-anakku sekalian, kita pindah ke materi yang kedua, yaitu menghitung. Ya, kita akan belajar matematika untuk menaksirkan harga. Coba anakku perhatikan di bukunya di halaman 86. Di situ ada beberapa benda, ya, ada 4 benda yang mempunyai harga yang bervariasi. Nina bermain peran bersama Deli dan Tony. Mereka akan mementaskan drama. Mereka membuat perlengkapan untuk pementasan drama. Mereka membeli bahan-bahan berikut. Ya, bahan yang pertama dibeli adalah ya kertas, harganya 2.000, kemudian ada lem 1.000, kemudian ada double tip atau isolasi 1.500, kemudian ada pensil warnanya 3.000. Nah, berapakah taksiran harganya? Ya, taksiran harga seluruh barang dihitung dengan penjumlahan. Ya, anak-anakku sekalian, coba diperhatikan baik-baik, dihitung dengan penjumlahan. Ya, kamu dapat menghitungnya dengan cara bersusun. Ya, seperti pada gambar anak-anakku sekalian, coba diperhatikan. Ini karton manilanya ada 2.000, kemudian lemnya adalah 1.000, kemudian isolasinya selotipnya adalah 1.500, spidolnya atau spidol warnanya adalah 3.000.
Jadi dijumlahkan, kalau kita menjumlahkan secara bersusun seperti ini, masih ingat kan anak-anakku bagaimana kita hitung dari kanan dulu, ya, dari satuan dulu kita hitung. Satuannya 0, 0, 0, 0 berarti 0. Kemudian puluhannya 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0 masih 0. Kemudian ratusannya 0 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 0 berarti ada 5. Kemudian anakku harus ingat setelah ribuan itu atau antara ratusan dengan ribuan itu ada titik, ya, menandakan bahwa itu adalah ribuan kalau dia menggunakan titik. Ada 3 angka atau 3 digit di belakangnya, itu adalah ribuan. 2 atau 2000 tambah 1 tambah 1 tambah 3 berarti 7. Berarti taksiran harganya adalah 7.500. Baik, anak-anakku sekalian ya, yang pintar-pintar. Saya kira anak-anakku semua sudah paham dengan ini, karena ini adalah materi pengulangan. Cuma waktu kita pertama menjumlah itu ya dimulai dari 2 dulu, kemudian 3, dan ini sekarang sudah 4 ya. Nah, taksiran barang harga barang yang dibeli kelompok Nina adalah 7.500. Dibaca 7.500 rupiah. Oke, nah baik anakku sekalian, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham kita pindah di bagian atau materi yang ketiga, yaitu berkreasi. Jadi kita akan berkreasi membuat sayap kupu-kupu. Nah, kelompok Nina membuat sayap kupu-kupu untuk pementasan drama. Sayap kupu-kupu terbuat dari kertas. Ayo membuat sayap kupu-kupu seperti Nina. Nah, anakku sekalian, boleh diperhatikan bukunya di halaman 87. Di situ ada petunjuk untuk membuat sayap kupu-kupu dari bahan alam. Jadi bahan alamnya yang digunakan yaitu ada bisa bunga, bisa juga daun kering ya, atau bunga kering yang ditempel di sayap kupu-kupunya nanti setelah kita bentuk. Jadi untuk membuat prakarya ini anak-anakku sekalian, yang harus diperhatikan itu, yang harus disiapkan ada kantong kertas bekas yang cukup besar, kemudian daun dan bunga kering, kemudian ada gunting, ada selotip, ada karton manila, ada lem, ada alat tulis. Nah, cara membuatnya anak-anakku boleh perhatikan di sini, mulai langkah pertama sampai 10. Gambar pola sayap kupu-kupu di karton manila, kemudian gunting pola tersebut. Nah, tapi mengguntingnya anak-anakku harus hati-hati. Ya, saya sarankan lebih baik membuat prakarya ini kalau ada yang mau mencoba membuat dengan ditemani atau didampingi orang yang lebih dewasa ya. Kemudian letakkan pola sayap kupu-kupu di bagian atas kantong kertas. Setelah itu digunting ya, seperti ini. Ya, diletakkan di atas, kemudian digambar, kemudian digunting. Ya, gunting kantong kertas mengikuti pola, kemudian sisi yang ada talinya, tali jinjingnya dibiarkan ya, seperti ini dia, dibiarkan karena nanti akan dimasukkan di lengannya anakku sekalian, tidak digunting. Kemudian tali jinjing tersebut akan digunakan sebagai pengait ya, betul. Rekatkan karton manila pada potongan kantong bekas. Kemudian yang kedelapan, hiasilah sayap dengan menempelkan daun dan bunga kering. Bentuklah pola sayap kupu-kupu yang indah. Setelah jadi, sayap kupu-kupu dapat kamu gunakan untuk bermain peran. Ya, digunting sesuai dengan pola. Kemudian setelah jadi seperti ini, sudah berbentuk kupu-kupu, kemudian dikasih bunga kering atau daun kering. Nah, setelah jadi baru digunakan seperti ini. Jadi anakku sudah bisa bermain peran, ya. Oke, nah sekarang anak-anakku sekalian, selesai materi kita hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan lihat latihannya. Ya, latihannya kerjakanlah soal-soal berikut ini. Yang pertama, tulislah isi dongeng Semut dan Kepompong dengan bahasamu sendiri. Ya, jadi anak-anakku sekalian boleh latihan membuat cerita. Ceritanya tadi sudah dibaca, sudah Bapak Guru juga tadi bacakan. Kemudian anakku menyimak, apa yang anakku paham dari cerita tersebut dituliskan kembali. Ya, mulai dari si semut yang lapar karena hujan deras, kemudian dia keluar, setelah hujan berhenti dia keluar dan mendapatkan si kepompong yang tergantung karena
ranting pohon yang ditempati menggantung itu patah sehingga dia menggantung-gantung kedinginan. Nah, tapi si kupu-kupu bukannya menolong malah mengejek. Kemudian beberapa hari kemudian si semut ini keluar lagi dari sarangnya, berjalan-jalan, kemudian dia terjatuh karena licin jalannya, dia terjatuh masuk ke dalam lumpur dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia tidak bisa naik sendiri sehingga dia berteriak minta tolong, dan kebetulan yang mendengar teriakannya atau permintaan tolongnya adalah si kupu-kupu. Nah, ternyata si semut ini berterima kasih sekali dan mengatakan kepada kupu-kupu, "Wah, baik sekali kamu kupu-kupu, kenapa kamu ingin menolong saya padahal kamu tidak mengenal saya?" Si kupu-kupu mengingatkan bahwa akulah yang pernah kau hina dulu. Wah, aku si kepompong yang pernah kau hina dulu. Wah, alangkah malunya si semut. Nah, ternyata yang menolong si semut ini adalah kupu-kupu yang pernah dia ejek. Ya, sebelum dia menjadi kupu-kupu atau pada saat itu dia masih seekor kepompong ya. Nah, kemudian setelah diberitahukan, wah ternyata malu sekali ya si kupu-kupu ini, si semut ini, karena ternyata kupu-kupu yang dulunya kepompong, yang dia hina dulu, yang dia ejek dulu, ternyata sudah menjadi kupu-kupu yang cantik, baik, dan dia menolongnya hari ini. Nah, anakku sekalian, itu kalau sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan bahasanya Bapak Guru, anakku boleh menuliskan atau bercerita juga sesuai dengan bahasanya anakku sekalian. Kemudian yang kedua, sikap apa yang dapat kamu tiru dari kupu-kupu dalam dongeng semut dan kepompong? Ya, sikap yang dapat ditiru tentu saja kebaikannya si kupu-kupu ya, dia baik hati, suka menolong ya, ringan tangan, suka menolong, kemudian dia tidak pendendam. Walaupun sudah dihina oleh semut, dia tetap menolong si semut. Ya, dia tidak pendendam. Pemaaf dia ya. Kemudian sikap apa yang tidak boleh kamu tiru dari semut dalam dongeng? Ya, sikapnya si semut adalah suka mengejek temannya. Ya, tetapi selain suka mengejek, semut juga memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik itu apa? Ya, dia memohon maaf. Ya, memohon maaf atas kesalahannya dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kalau ada anakku yang terlanjur sudah berbuat salah, ya harus memohon maaf. Kemudian yang keempat ini akan menjadi tugasnya anakku sekalian. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini kita cari taksiran harganya barang-barang ini dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Ya, silakan dibaca bagian A, tentukan taksiran harga seluruh barang. Berarti 1, 2, 3, 4 ini barangnya dijumlahkan ya. 1000 ditambah 1500 ditambah 2000 ditambah 500 ya. Ingat kalau menuliskan penjumlahan itu harus lurus satuan, kemudian lurus ratusan, lurus puluhan juga lurus, kemudian ratusan dan ribuannya harus lurus ya. Berapa taksiran harga 2 bando dan 1 pita? 2 bando dan 1 pita berarti 2000 tambah 2000 tambah 1500, dan begitupun C dengan D ya. Silakan anak-anakku lanjutkan. Kemudian tuliskan alat dan bahan yang digunakan. Kalau ini alat dan bahan yang digunakan tadi sudah ada di sebelah ya, di halaman sebelumnya. Nah, ini dia alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sayap kupu-kupu ini. Tapi tidak usah anak-anakku tuliskan kembali ya. Yang tugas kita hari ini hanya nomor 4 saja ya. Nah, silakan anakku kerja, selamat bekerja dan tetap semangat. Bapak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.